Perkenalkan, nama saya Nisa Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa sih cakupan perspektif dan juga deskriptif. Cakupan perspektif itu menjelaskan bagaimana SIM sebaik itu dikembangkan dan digunakan dalam perusahaan, sedangkan cakupan deskriptif menjelaskan mengenai bagaimana SIM sedang dilaksanakan. Kedua cakupan ini sangat penting karena masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan sistem informasi, sehingga dua cakupan ini berfungsi untuk menyadarkan pelaku bisnis dan spesialis informasi secara khusus agar memiliki tanggung jawab tertentu dalam bertugas di dalam batasan moral, etika, dan juga hukum. Nah, moral sendiri itu merupakan kepercayaan mengenai perilaku yang dianggap benar dan yang dianggap salah. Sedangkan etika sekumpulan kepercayaan standar setelah dan yang mengarahkan seseorang untuk mengarahkan seseorang dan juga merasuk ke dalam kelompok masyarakat. Jadi etika itu seperti istilah ketika bumi dipijak di situlah langit dijunjung. Jadi ketika kita berada di suatu tempat masyarakat, kita menjunjung norma-norma mereka. Nah, hukum ini merupakan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, contohnya adalah pemerintah yang menetapkan kebijakan untuk warga negaranya. Nah, hukum ini merupakan implikasi atau bukti nyata dari moral dan etika. Nah, jadi ketika seseorang itu merasa bahwa mereka tuh memerlukan perlindungan hak dan kewajiban mereka karena mereka merasa benar dan merasa bahwa itu perlu, maka dibentuklah hukum sebagai landasan perlindungan mereka. Lalu ini merupakan UU Komputer di United States, di mana membahas tiga pokok utama itu adalah hak dan batasan akses data, lalu ada privasi dan juga kejahatan komputer. Nah, untuk privasi ini, undang-undangnya itu yang pertama membahas mengenai komunikasi suara saja, itu pada UU Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Tapi setelah itu, tahun 1986 dikeluarkan kembali undang-undang yang membahas mengenai UU Privasi Komunikasi Elektronik, tapi tidak hanya sekadar komunikasi suara, tetapi juga membahas mengenai komunikasi digital seperti komunikasi video dan juga email. Lalu, undang-undang terhadap paten. Awalnya itu, software itu tidak dipatenkan oleh orang-orang karena merasa algoritma matematika dan metode bisnis yang tidak dapat dipatenkan. Lalu beberapa waktu kemudian, Pengadilan Banding Federal US memutuskan bahwa proses bisnis itu tetap harus dipatenkan. Nah, ini merupakan bukti bahwa mereka, orang-orang pencipta software, vendor-vendor software itu merasa bahwa mereka itu perlu melindungi hak mereka, merasa bahwa mereka itu memerlukan dasar hukum yang membuat mereka itu terlindungi dari plagiarisme. Makanya dibentuk hukum mengenai hukum paten. Lalu ada undang-undang privasi di rakyat Cina itu berawal dari adanya istilah privasi yang diartikan seseorang itu menyimpan suatu rahasia dan dikonotasikan secara negatif. Tapi para aktivis Cina itu mulai menuntut adanya aturan untuk melindungi data-data pribadi mereka, privasi mereka seperti tingkat pendapatan, status, pekerjaan, pernikahan, sifat fisik, alamat, dan nomor telepon. Lalu setelahnya pemerintah mulai memfokuskan dan menerapkan peraturan terkait dengan penggunaan komputer dan internet yang tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial dan kepentingan warga negara dan juga privasi. Nah, kebutuhan budaya etika. Nah, kita selalu mendengar bahwa bisnis itu mencerminkan kepribadian dari pemiliknya. Nah, ini merupakan dasar dari penerapan budaya etika. Jadi ketika perusahaan dituntut untuk bersikap etis, maka manajemen tingkat tinggi itu harus juga bersikap etis dalam segala hal yang dilakukan atau dikatakannya. Jadi dengan kata lain bahwa manajemen tingkat tinggi seperti manajemen tingkat strategis itu mereka harus memberikan contoh panutan teladan kepada bawahannya. Nah, jadi tugas dari manajemen tingkat atas itu meyakinkan konsep etikanya supaya bisa merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran paling bawah. Nah, ini bisa diterapkan dengan tiga cara. Yang pertama adalah penentuan kredo perusahaan, program etika, dan juga kode perusahaan yang disesuaikan. Kredo perusahaan itu merupakan pernyataan yang berisi nilai-nilai yang mau dijunjung oleh perusahaan, sedangkan program etika itu berisi tentang aktivitas untuk memberitahu kredo perusahaan. Jadi ketika orientasi karyawan, kita memberitahu bahwa perusahaan itu memiliki nilai A, B, C, D, sehingga karyawan dan juga manajemen baru lainnya bisa mengikuti nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Lalu ada kode perusahaan yang disesuaikan, jadi perusahaan itu juga merancang sendiri kode perusahaan mereka. Nah, lalu ada kode etik, di mana kode etik ini tuh diterapkan merupakan penyerapan dari kode etik yang dibuat oleh ACM atau Association for Computing Machinery yang berisi 4 keharusan yang ada dalam kode etik, yaitu adalah keharusan moral umum yang berisi tentang perilaku moral dan juga isu-isu yang mendapat perhatian hukum. Lalu ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, di mana ini berisi tentang dimensi-dimensi profesional seperti jujur dalam evaluasi, menghargai komitmen, berkontribusi dalam pemahaman umum mengenai komputer.
Lalu ada keharusan kepemimpinan organisasi, itu mendukung pengguna komputer, menstimulasi orang, lalu melindungi kepentingan pengguna, dan juga membuat pihak lain untuk merasa bahwa dia itu mendapatkan manfaat dari penggunaan komputer. Lalu ada kepatuhan terhadap kode di mana setiap orang, mau baik manajer maupun karyawan, harus patuh terhadap kode etik yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, untuk ketika komputer ini didefinisikan oleh James James Moore, di mana ia mengatakan bahwa analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Jadi, etika komputer itu mencakup dua aktivitas utama, yaitu adalah penentuan dampak sosial teknologi komputer dan juga perumusan kebijakan-kebijakan terkait untuk penggunaan teknologi secara etis. Nah, yang berhak untuk menerapkan program etika dan menganalisis dua aktivitas utama ini adalah CIO atau Chief Information Officer. Dan Chief Information Officer ini tidak bertanggung jawab sendiri untuk penggunaan informasi atau penggunaan komputer secara etis, melainkan para manajer dan juga karyawan juga harus bertanggung jawab secara mandiri terkait dengan penggunaan komputernya. Nah, lalu apa sih alasan dibalik pentingnya penggunaan teknologi, pentingnya penerapan etika komputer? Nah, James Seymour ini menerapkan 3 alasan kenapa etika komputer itu penting. Yang pertama adalah kelenturan secara logis, di mana ini menjelaskan bahwa kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Jadi, seseorang itu bisa mendesain komputer untuk bekerja sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini yang berbahaya ketika digunakan secara negatif, makanya diperlukan etika dalam penggunaan komputer supaya tidak terjebak dalam penggunaan hal-hal secara negatif. Lalu ada faktor transformasi di mana komputer itu bisa mengubah seseorang, mengubah cara kerja seseorang untuk mengerjakan sesuatu secara drastis. Jadi, yang awalnya kita bekerja secara manual, sekarang kita bisa bekerja secara elektronik seperti dalam mengirim surat. Yang awalnya kita memerlukan waktu beberapa hari, jadi tinggal 1 hari saja, dalam waktu detik bahkan. Lalu ada faktor ketidaktampakan, ini merupakan seluruh operasional internal komputer yang tersembunyi dari penglihatan. Jadi, faktor ketidaktampakan ini, bisa menyebabkan laporan program yang tidak tampak, karena ketika kita mendesain suatu program komputer, itu tuh, pengguna tidak mengetahui seluk-beluk di balik prosesnya. Mereka hanya bisa menggunakannya saja, tidak tahu bagaimana proses di baliknya. Lalu ada perhitungan rumit yang tidak tampak. Nah, ini merupakan, bagian dari proses pemrograman, seperti menggunakan model matematika dan lain-lain. Lalu ada penyalahgunakan yang tidak tampak. Jadi faktor ketidaktampakan ini bisa menyebabkan, kejahatan-kejahatan yang tidak tampak yang tidak disadari oleh pengguna. Lalu hak sosial dan komputer. Nah, Richard O. Mason ini merumuskan empat empat, hak sosial dan komputer untuk masyarakat, yaitu adalah, disingkat dengan istilah PAPA, yaitu ada privacy, lalu ada accuracy, ada, kepemilikan, dan juga ada mendapatkan akses. Nah, untuk hak privasi ini merupakan kemampuan ini disebabkan oleh, kemampuan komputer yang semakin meningkat, seperti, komputer digunakan untuk mata-mata, maka diperlukan hak privasi dan juga nilai informasi yang semakin meningkat. Jadi, orang cenderung untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi. Lalu ada hak kepemilikan yang berisi hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Lalu ada hak mendapatkan akses, jadi semua orang yang memiliki komputer itu bisa mengakses informasi. Lalu ada hak mendapatkan keakuratan, di mana ini menyediakan tingkat keakuratan yang tidak bisa dicapai oleh non-komputer. Nah, audit informasi ini dilakukan oleh seorang auditor internal yang, menyusun etika penggunaan komputer untuk terkendali secara baik dan bisa digunakan oleh manajemen operasi untuk mengelola operasional bisnis yang beretika. Auditor internal ini bersifat objektif dan juga independen. Nah, auditor internal ini berada di, cakupan direktur audit internal yang mengelola departemen audit internal, juga melapor kepada CEO dan juga CFO, dan juga, diatasi oleh komite audit yang mendefinisikan tanggung jawab dari departemen internal dan juga menerima sebagian besar laporan audit. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.